Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, izin mempresentasikan untuk mata kuliah perencanaan bangunan jembatan sebagai syarat ulangan tengah semester dengan kelas C dengan nama Ahmad Afif Maulana Muhya dengan NIM 302020017. Yang kedua dengan nama Slamet Putro Raharjo dengan NIM 30202000185. Untuk pokok pembahasannya yang pertama ada pengertian fungsi, yang kedua ada model struktur jembatannya, yang ketiga ada material jembatan dan pembebanan, yang keempat ada analisa struktur, yang kelima ada desain struktur atas jembatan. Lanjut. Untuk pertama pengertian dan fungsi. Jembatan adalah suatu struktur bangunan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus yang disebabkan oleh hambatan-hambatan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan, serta jalan kereta api, waduk, dan lain sebagainya. Pembangunan jembatan dibutuhkan perencanaan di bidang konstruksi. Lanjut. Yang kedua ada model struktur jembatan. Kita mengambil model jembatan dengan mode truss seperti ini. Yang kalau yang di bawah ini dengan mode yang ada di SAP. Lanjut. Untuk dimensinya jembatan kita eh, panjang jembatannya 50 meter dengan jumlah lajurnya 2 lajur. Lebar lajur jembatannya sebesar 2,75 meter, lebar trotoar jembatan 1 meter, lebar totalnya total 8 meter, tinggi jembatannya 5 meter, dengan jarak antar cross girder 8 meter, dan jarak strain girder 1 meter. Lanjut. Untuk model struktur jembatan kita menggunakan beban kombinasi ini. Yang pertama ada kuat, kuat 1, kuat 3, dan kuat 5 yang ekstrim, dan lain satu dengan pengertian yang di bawah ini seperti MS, beban mati komponen struktural dan non struktural jembatan. Yang kedua ada MA, beban mati pekerasan dan utilitas. Yang ketiga ada TA, gaya horizontal akibat tekanan tanah. Yang keempat ada PL, gaya-gaya yang terjadi pada struktur jembatan yang disebabkan oleh proses pelaksanaan, termasuk semua gaya yang terjadi akibat perubahan statika pada konstruksi segmental. Yang ketiga adalah PR, prategang. Untuk beban statisnya seperti ini ya. Apa itu? S nya seperti gaya akibat susuk, TP gaya rem, TR gaya sentrifugal, TC gaya tumbukan kendaraan, dan lain-lain. Lanjut. Untuk material jembatannya kita memakai eh, rangka cord dengan H-beam sebesar 400 kali 400 mm yang dengan pakai H-beam. Yang kedua ada rangkal diagonal pakai H-beam sebesar 400 kali 400. Yang ketiga ada cross girder IWF 700 mm, strain girder IWF 250 dengan lajur pelat 200 mm, dengan trotoar pelat 200 mm. Lanjut. Monggo, Mas Habib. Ya, selanjutnya material jembatan pada pembebanan, yaitu ada dua pembebanan mati tambahan, yaitu ada beban trotoar. Beban trotoar sendiri mempunyai berat jenis beton 24 kilonewton per meter dengan ketebalan 200 mm ya, atau 0,2 meter, serta input beban 4,8 kilonewton per meter.
Selanjutnya ada beban aspal lajur. Beban berat jenis aspal sendiri yaitu 22 kilonewton per meter. Lapisan aspal yang dipakai 10 cm atau 0,1 meter. Input beban 2,2 kilonewton per meter. Selanjutnya, selanjutnya ada material jembatan dan pembebanan, yaitu beban railing dengan diameter pipa 76,6 mm, tebal pipa 4 mm, jumlah pipa tiap span ada 3, lalu berat pipa sendiri 0,375 kilonewton. Input beban 0,563 kilonewton dengan penjumlahan 1,125 kilonewton. Selanjutnya, selanjutnya ada material jembatan dan pembebanan. Beban lajur BTR jika L lebih dari 30 meter, maka I sama dengan 9 kPa. Jika L lebih dari 30 meter, maka Q sama dengan rumus 9 dikali 0,5 plus 15 dibagi L dengan satuan kPa. Dengan penjumlahan yaitu 7,2. Selanjutnya, selanjutnya ada beban lalu lintas lajur BGT. Beban lajur BGT ini dengan nilai P 49 kilonewton per meter serta FBD sama dengan 1,39 dengan penjumlahan input beban yang dipakai yaitu 68,11 kilonewton per meter. Selanjutnya, ada beban lalu lintas truk. Pada beban lalu lintas ini, truk mempunyai asumsikan yaitu roda depan tiap poin, tiap join ya. Tiap join ini punya 25 kilonewton serta roda tengah tiap join yaitu 112,5 kilonewton dan roda belakang di tiap join sama seperti yang tengah, roda tengah yaitu 112,5 kilonewton serta FBD yaitu 1,3 dengan penjumlahan input beban yaitu 146,25 kilonewton. Selanjutnya ada gaya rem. Gaya rem atau TB yaitu 25% dari berat gandar, yaitu 25% kali 2 kali 112,5 kilonewton yang tadi ya. Beban rem, penjumlahan beban rem yaitu 25% beban ganda truk yaitu 56,25 kilonewton. Selanjutnya 5% beban truk plus BTR
yaitu 74,5 kilonewton dengan beban maksimum yaitu 74,5 kilonewton serta eh, jadi input bebannya yaitu 0,54 kilonewton per meter. Selanjutnya, selanjutnya ada beban angin. Beban angin ini mempunyai rumus yaitu PD per PB buka kurung V digit per PB per eh, tutup kurung akar 2 pangkat 2 dengan PB yaitu tekanan angin dasar, VDZ yaitu tekanan angin horizontal, VB yaitu tekanan angin rencana. Dengan tabel tekanan angin dasar yaitu PB dipakai yaitu rangka, kolom, dan pelengkungan dengan nilai angin tekannya 0,0024 MPa serta angin hisap yaitu 0,012 MPa. Jadi eh, nilai PB yaitu 0,0024 Newton per milimeter atau 2,4 kilonewton per meter. Selanjutnya, Untuk beban anginnya, kita menggunakan rumus V diet yang dimana V diet sama dengan 2,5 V V0 dalam kurung V10 per VB dalam kurung in dalam kurung Z per Z kosong, di mana dalam tabel 28 nilai V kosong dan Z kosong untuk berbagai variasi kondisi permukaan hulu untuk di daerah kota sebesar 19,3 dan Z kosongnya 2500 dengan diasumsikan nilai V10-nya sebesar 110 km per jam dengan VB-nya sebesar 110 km per jam dengan Z-nya sebesar 10 meter dengan Z kosongnya 2,5 dan V kosongnya sebesar 19,3 yang ada di ini kota dan VDJ-nya 6 dan hasil dari VDJ-nya 66,89. Yud. Dari hasil tersebut pada PD-nya terdapat terdapat nilai 0,887 kilonewton per meter. Untuk pada tinggi rangkanya kita memakai rangka tinggi 5 meter dan hasil dari PD-nya 4,4 kilonewton per meter dan PD terpusatnya 34,86 kilonewton Yacht spam untuk jumlah joinnya 2,0 titik. Selanjutnya, untuk beban angin kendaraan dengan IWL 1,46 Newton per milimeter, jarak cross girder 55 meter, input input tekannya sebesar 11,47 dan input hisapnya 5,74 kilonewton. Untuk selanjutnya kita menganalisa struktur dengan cara SAP 2000 ini dengan ada lanjutan maupun dengan pakai metode ini kita mengetahui beban mana yang eh, aman maupun tidak amannya. Untuk beban amannya kita di bawah aman semua. Untuk beban yang merahnya ada mungkin ada 1, 2, 3, 4 itu terutama di bagian sini. Oke, selanjutnya. Untuk gaya aksialnya mendapatkan gaya yang dimana agak besar di bagian tengah dan agak besar di bagian kanan. Oke, selanjutnya.
Untuk gaya shear-nya juga sama, gaya geser. Ini mendapatkan agak besar di sebelah kanan juga. Untuk gaya momennya juga sama. Ini mendapatkan momen di besar di arah Z yang ini. Untuk analisis resolusi struktur outputnya, untuk beban kombinasinya yang seperti di awal, untuk global efeknya kita mendapatkan 2,9 E 11 global FZ ini global KN. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada salah. Terima kasih.